Hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Oh, Bang, aku baru cek catatan keuangan aku tahun ini. Lalu aku coba bandingkan sih dengan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah banget, ternyata penghasilan aku tuh mengalami peningkatan sebesar 2 kali lipat. Sumpah gak nyangka, alhamdulillah banget. Cuman agak gimana ya, agak aneh gitu perasaannya. Karena sebenarnya aku gak mentargetkan hal ini sebagai resolusi keuangan tahunan aku gitu. Emang sih, tahun kemarin tuh aku sempat bikin resolusi tahunan. Isinya tuh sebenarnya ada 4 poin. Yang pertama soal kerjaan content creating, yang kedua soal karir bisnis, yang ketiga soal personal life, nikah, dan yang keempat soal pendidikan. Dari 4-4-nya ini nggak ada yang menyangkut tentang peningkatan penghasilan atau resolusi keuangan lainnya, itu kagak ada. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian udah nonton video aku soal cara membuat resolusi di sini, nah di situ aku sempet ngasih tahu gimana sih cara membuat target biar sukses gitu. Nah, salah satu caranya adalah buat target dalam bentuk action statement, bukan result statement. Tonton. Dan kalau kalian sadarin, kayak gaji, profit, penghasilan, itu semua adalah hasil dari serangkaian tindakan bertemu dengan kesempatan, ya nggak? Jadi kayaknya kurang pas gitu kalau peningkatan penghasilan, pengen jadi kaya raya, pengen meningkat gaji, dan lain-lain itu dijadikan dalam resolusi tahunan. Nah, biar nggak bingung, makanya di video kali ini aku akan coba kasih inspirasi ya, ide-ide resolusi keuangan tahunan yang bisa kalian mungkin terapkan biar kalian bisa bangkit lagi atau lebih growing lagi di tahun depan untuk keuangan kalian. Dan aku juga akan share pengalaman dan rekomendasi investasi saham aku, apalagi kalau bukan investasi saham di Stockbit. So, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja kita stay tune. Harus makin semangat nih, udah akhir tahun soalnya. Ide resolusi yang pertama dari aku adalah cobain deh untuk saving for emergency fund with increasing monthly amount. Jadi simpen untuk dana darurat dengan jumlah yang meningkat setiap bulannya. Yang berbeda dari tahun ini dan juga nanti tahun depan adalah aku udah menikah, udah sama suami. Jadi aku pengen memanfaatkan momen ini tuh untuk mulai membuat anggaran emergency fund atau dana darurat enaknya berapa gitu ya. Ya of course, setelah menikah kita akhirnya penghasilannya jadi ada 2, karena yang kerja ada 2, yang doain rezekinya biar lancar juga jadi ada 2 pihak gitu. Tapi aku dan doi itu nggak pengen kita berpuas diri gitu dengan emergency fund atau dana darurat sebesar 6-12 kali pengeluaran bulanan. No ya, tidak cukup di situ. Di tahun depan, amin ya, semoga tercapai, sekitar 30-50% penghasilan itu pengen aku sisihkan untuk tabungan yang tidak aku labelin dengan tujuan apapun. Jadi ya udah nabung aja gitu. Bisa jadi ditabung untuk emergency fund. Dan aku akan berusaha ya untuk membuat angka tabungan ini itu nominalnya makin lama makin meningkat gitu. Dimana artinya ketika aku bikin targetnya ini progresif, artinya adalah ya aku pengennya penghasilan aku meningkat, tapi pengeluaran aku itu ya segitu-gitu aja gitu. Menurutku, aku tuh percaya ya dari dulu sebenarnya pengatur keuangan itu it's art of making bigger gap between income and expense. Kalau misalnya kalian mengalami peningkatan pendapatan nih, mengalami peningkatan penghasilan, jangan sampai itu diimbangi juga dengan peningkatan pengeluaran. Boleh meningkat, tapi kalau bisa persentasenya itu jangan sama gitu. Kalau enggak ya kalian tabungannya jumlahnya segitu-gitu aja. So, kalau kalian mau ada resolusi menabung tahun ini, jangan nabung dari what's left over, jangan nabung dari sisa-sisa duit aja, tapi tabung dari anggaran yang udah dianggarkan setiap awal periode. Gampang? Enggak. Butuh konsistensi, I know. Resolusi yang kedua adalah kalian bisa researching and buying alternative insurance. Riset dan beli produk asuransi alternatif. Kalian ngerasa nggak sih kejadian yang menimpa artis VA dengan almarhum suaminya itu menyadarkan kita untuk pentingnya mempersiapkan masa depan, terutama mempersiapkan insurance, ya nggak, asuransi. So aku pikir kalau aku personally nggak ada salahnya sih tahun depan itu aku coba riset dulu aja dan coba beli asuransi yang memang bisa menjadi proteksi dari diriku untuk mengeluarkan lebih banyak biaya ketika terjadi sesuatu gitu. Apalagi kalau kalian tipe-tipe orang yang suka begadang, ya suka lembur, kerja keras sebagai kuda, jadi ada potensi tiba-tiba kalian sakit gitu, atau misalnya kalian udah ada tanggungan nih kayak istri, suami, atau misalnya anak, ya malah lebih penting lagi gitu ada asuransi. Nah, kalau resolusi aku sendiri, aku tuh pengen riset 2 tipe asuransi. Yang pertama asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Nah, asuransi kesehatan ya, please note kalau misalnya asuransi kesehatan tuh wajib dimilikin oleh semua member of the family.
Tidak melihat umur, tidak melihat apa, ya udah semua harus punya asuransi. Sebenarnya aku udah ada BPJS alhamdulillah, tapi aku tidak mau berpuas diri dengan BPJS. Aku pengen coba riset alternatif insurance dari swasta gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada rekomendasi, boleh banget taruh aja di bawah. Dan tipe asuransi kedua yang aku pengen riset adalah asuransi jiwa pastinya. Nah, kalau asuransi jiwa sendiri ini wajib dimiliki sama the earning member atau member yang punya penghasilan gitu, yang menghidupi keluarga. Nah, karena aku juga kerja, suami juga kerja, ya udah nggak ada salahnya itu sih kataku. Oke, yang ketiga adalah bisa cobain investing on diverse portfolio. Investasi di portfolio yang lebih terdiversifikasi. Oke, I know kalian mungkin udah bosan ya denger di sana sini bahwa investasi itu penting, dari awal masih muda harus cepet investasi, bla bla bla. Pasti kalian udah sering dengar, tapi apakah kalian sudah dengar bahwa diversifikasi investasi itu juga sama pentingnya? Di awal tahun 2021, kalau misalnya kalian ingat, aku tuh cuma nyaman sama satu produk investasi. Yes, kalau kalian subscribers lama pasti udah tahu, aku tuh nyaman banget sama reksadana. Yes, tapi akhirnya selama berjalan 1 tahun belakangan, alhamdulillah sekarang aku udah punya portfolio yang lebih terdiversifikasi. Sekarang itu mulai dari emas digital, SBN, reksadana di Bibit, sampai saham di Stockbit. Alhamdulillah semuanya udah punya. Berapa-berapanya kalian bisa cek video aku di sini, di mana aku menyimpan uang. Nah, tapi kalau aku tuh berusaha untuk diversifikasi investasi itu di tempat-tempat yang tetap syariah. Contohnya kalau misalnya kalian pengen investasi saham tapi yang syariah di Stockbit, kalian bisa ngelakuin hal ini. Pertama-tama, kalau misalnya kalian udah masuk di app Stockbit ya, kalian langsung masuk ke kolom menu search, kalian scroll tuh ke bawah, habis itu kalian bakal lihat beberapa tipe indeks. Nah, kalian pilih yang pertama misalnya ISSI. ISSI ini memuat seluruh daftar saham yang syariah di Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian cek yang JII, indeks ini tuh memuat 30 saham syariah paling liquid di Indonesia. Nah, silakan kalian pertimbangkan sendiri. Nah, terus gimana Kak cara milih dari semua pilihan tersebut? Nah, sebenarnya ya kalau kalian notice di beberapa video sebelumnya itu aku udah sempet bikin kok gimana cara milih saham di Stockbit. Mungkin singkatnya kayak gini. Biasanya aku cek kayak info statistiknya ya seperti apa. Yang kedua, aku pelajari ada insight market apa nih di fitur news. Yang ketiga, aku cobain diskusi atau baca-baca analisa dari 1 juta investor lainnya yang aktif di fitur streamnya Stockbit. Yang keempat, aku juga cek pastinya pelajarin key financial statistiknya. Dan yang kelima, aku juga ngecek pergerakan harga di fitur order book. Tapi kalau misalnya kalian pengen stepping up the game ya, cara investasi kalian bisa cobain Stockbit Pro. Nah, Stockbit Pro ini adalah fitur premium dari Stockbit, dimana kalian harus berlangganan sih, tapi untungnya masih free terus menerus. Fitur yang aku paling suka dari Stockbit Pro, yang pertama itu adalah fitur Chartbit-nya. Ini adalah platform charting statistik yang lebih profesional karena datanya itu real time dan ditampilkan dengan desain yang sangat mudah dimengerti. Dan chartnya ini enaknya bisa diakses mulai dari di iOS, di Android, sampai di PC. Fitur yang kedua yang aku suka adalah fitur screener-nya sih kayaknya. Kenapa? Karena si fitur screener ini bisa merekomendasikan saham-saham terbaik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dan tidak lupa aku selalu sebut-sebut yang aku suka dari Stockbit ini adalah mau kalian beli saham apapun itu bener-bener no minimum deposit guys. Jadi kalian mau transaksi berapa lot pun ya udah depositnya itu bisa menyesuaikan aja dengan jumlah nominal transaksi yang mau kalian lakukan. Plus juga kalau misalnya aku cobain nih untuk klik ya buy ya beli saham top up untuk bulan ini, kalian bisa lihat dia ini gratis biaya broker. Nah, kalau kalian pengen meningkatkan lebih banyak skill terkait persahaman duniawi ini, kalian bisa join Stockbit Academy. Banyak banget tuh materi-materi terkait saham yang bisa kalian pelajarin dengan mentor-mentor yang kece banget di sana. Atau kalian juga bisa manfaatkan fitur Stockbit Snips. Dia ini akan ngirimin daily doses soal insight-insight investasi ke email kalian secara langsung daily. Jadi buat kalian yang mau cobain untuk resolusi tahun depan, kalian langsung cek link di description box di bawah, aku udah masukin tuh semua terkait per Stockbitan. Selamat mencoba. Lanjut ke resolusi yang keempat. Resolusi yang keempat adalah aku pengen reading more books in financial and management topics. Pengen lebih banyak baca buku terkait keuangan dan juga manajemen. Aku sekarang itu lebih pengen untuk baca lebih banyak buku yang terkait hard skill kayak personal finance, management, mungkin marketing dan lain-lain, finance, language,
banyak banget topik-topik yang terkait hard skill itu aku pengen lebih tingkatkan karena aku pengen lebih memperlebar lagi sih mungkin source of income yang bisa aku explore ke depannya. Dan aku percaya dengan knowledge dan juga disiplin pastinya kita tuh bisa mencapai yang namanya financial peace ya, kedamaian keuangan ya, secara finansial itu semuanya bisa sebenarnya. So mungkin kalian yang pengen menambah wishlist buku yang untuk di check out untuk persiapan tahun depan, kalian bisa cek rekomendasi aku, buku-buku yang bisa bikin kalian lebih cuan. Oke, resolusi yang kelima dari aku adalah increasing more source of income. Ya, menambah sumber penghasilan. Mengusahakan punya beberapa sumber penghasilan itu kayaknya tahun ini udah menjadi standar tersendiri untuk anak-anak millennials dan juga bahkan Gen Z yang masih sekolah dan kuliah. Gue juga bingung. Mungkin karena sekarang era digital dan juga pepet pandemi, jadi semua hal tersebut itu akhirnya mungkin dan menjadi normal. Aku sendiri ingin menambah lebih banyak sumber penghasilan pastinya, tapi aku pengen meningkatkan passive income-nya. Bukan cuma fokus di active income. Karena aku pengen lebih punya banyak waktu sih untuk quality time sama pasangan, sama keluarga. Terus habis itu pengen mengejar mimpi-mimpi aku yang lain yang mungkin tidak bisa menghasilkan uang sekarang, tapi ya itu kayak investasi waktu di masa kini aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen spill ya resolusi kalian pengen mengembangkan sumber penghasilan apa sih? Apakah dari freelance, bisnis, investasi, atau dari apa, properti, macam-macam. Kalian bisa taruh ya, share di kolom komen di bawah. Oh ya, aku sempet juga share beberapa ide sumber penghasilan untuk kalian yang masih mahasiswa dan juga yang udah pekerja, udah karyawan, gak apa-apa. Bisa semua aku udah taruh videonya, aku pernah kerjain di sini. Udah, kayaknya segitu aja. Semoga ide resolusi keuangan tahunan yang aku share kali ini bisa membantu kalian ya yang sedang struggle dalam hal percuanan. Semoga 2021 lebih baik lagi. Jangan lupa komen dan like video ini. Dan kalau misalnya kalian pengen investasi saham, jangan lupa aku udah cantumin link untuk download Stockbit di description box di bawah juga. Terima kasih dan sampai ketemu guys di video selanjutnya. Selamat tahun baru. Bye.